Shalom sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di hari ini Rabu 2 Desember 2020 dalam Sapa Malam Gembala edisi ke-189. Di awal tadi kita sudah menyanyikan Kidung Jemaat 189, Yerusalem bersoraklah. Kenapa bersorak? Katakan di sini menyambut fajar mulia, yaitu menyambut sang terang, Kristus yang sudah bangkit dan menang. Bersukacita bersama-sama dengan sekalian orang percaya, bila hidup kita menjadi semakin bersinar sesuai dengan Kristus yang bangkit itu. Dan untuk itu mari kita bersama-sama selalu bertekun dalam firman Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Sang Kristus. Mari kita persiapkan diri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Engkau sang terang datang menerangi kehidupan kami dan juga mengajar kami untuk menjadi terang. Biarlah firman-Mu sebentar yang akan kami dengar boleh pula mengajar kami untuk menjadi terang itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah pelataran kemah suci. Kita mendasarinya dengan Keluaran 27 ayat 9 sampai dengan 19, satu perikop penuh yang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul mengenai pelataran. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ya, sahabat GKI, kalau membaca pelataran ini, membaca kemah suci dan sebagainya, itu ribet sekali, rumit sekali, dan harus bongkar pasang dalam setiap perjalanan itu. Jadi tidak mungkin kalau cuma sebentar tinggal di satu tempat. Pasti ada waktu yang cukup lama, karena bongkar pasang itu cukup berat, ya. Nah, kita bisa membayangkan betapa perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan dari tanah Mesir itu luar biasa panjang dan melelahkan. Nah, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelataran kemah suci itu adalah tempat umat berkumpul, tempat umat melakukan perjumpaan ibadah, dan tentu tidak bisa menampung semua. Sehingga yang diutamakan adalah laki-laki, ya, yang hadir di sana.
Dan juga yang lebih diutamakan lagi adalah mereka yang berkebutuhan khusus terkait dengan mezbah. Kemarin kita bicara soal mezbah, yaitu mereka yang harus mempersembahkan korban bakaran, entah sebagai ungkapan syukur mereka maupun juga sebagai penebusan dosa. Baru ketika ada perayaan keagamaan yang cukup besar, pelataran ini akan dipenuhi oleh umat. Dan kalau tidak tertampung, maka mereka akan berdiri mengikuti ibadah dari luar pelataran. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi serupa tampak dalam rumah-rumah ibadah dewasa ini. Tapi bersyukur bahwa di gereja tidak ada pembatasan siapa yang boleh masuk ke dalamnya. Dan dibatasi, semua boleh ada di sana, entahkah laki-laki, entahkah perempuan, entahkah anak-anak yang kadang bikin rame, tetapi mereka boleh masuk. Ya, boleh masuk. Dan kalau kemudian tidak bisa menampung, maka dibuka beberapa kali jam ibadah. Pagi, ada 1-2 sore, gitu ya. Nah, kerinduan saya adalah kapan ya kita bisa kembali punya jam ibadah lebih dari 1 kali. Bukan karena diada-adakan, tapi karena tidak muat menampung pengunjung. Jadi kalau tidak muat menampung pengunjung, ya dijadikan 2 kali. Ya, 1 kali, dulu 2 kali, jadi 1 kali karena turah-turah. Seharusnya 1 kali bisa, dan ternyata ya karena berbagai macam pemikiran, ada banyak yang tidak bisa hadir jam itu, tidak ada pilihan. Ya tentu saya dan tentu sahabat GKI Gunung Indah rindu supaya bisa ada ibadah beberapa kali karena memang dibutuhkan, ya. Dan tentu tidak di masa pandemi ini. Ya, nanti kalau sesudah pandemi, ayolah kita punya kerinduan datang, malah bukan justru meleret, wah ibadah di rumah saja bisa, daring saja bisa, malah bukan begitu. Tapi kerinduan untuk hadir semakin banyak, semakin banyak. Bukan dikerjakan oleh pendeta saja atau penatua majelis jemaat, tetapi seluruh anggota jemaat, seluruh juga sahabat GKI Gunung Indah. Berjuang, meskipun dimanapun sahabat berada. Rumahnya agak jauh, tapi kecintaan itu membuat sahabat-sahabat GKI Gunung Indah setia datang. Semoga, mari kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, itu kerinduan kami. Biarlah kami tetap setia dalam ibadah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 189, Yerusalem bersoraklah. Kita nyanyikan bait yang ketiga dan yang keempat. Sampai jumpa kembali sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.